Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Mu'min. Ya, nama ini disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, itu dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dalam ayat ini disebutkan dengan jelas, ya, wal malikul qudusus salamul mu'minu. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah Al-Mu'min ini termasuk nama Allah yang maha indah. Adapun maknanya, ya, secara bahasa Al-Mu'min itu diambil dari kata yang pertama, maknanya Al-Musaddiq, yang membenarkan, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat ke-17, wa ma'anta bimu'minin lana, dan engkau tidaklah membenarkan kami, ya, li farati mahabbatika li Yusuf la tusaddiquna, karena saking cintanya engkau kepada Yusuf maka engkau tidak membenarkan kami. Ini ucapan saudaranya Yusuf kepada Nabi Yakub, ya, setelah mereka berbohong, ya. Jadi mukmin di sini maknanya adalah al-musaddiq, yang membenarkan. Makna yang kedua dari al-mu'min yaitu diambil dari kata amana, aman. Sebagaimana ucapan orang Arab, amana fulanun fulanan, ay a'tahu amanan liyaskuna ilaihi wa ya'man. Si fulan telah memberikan keamanan kepada si fulan, itu si fulan telah memberikan keamanan agar supaya dia merasa tenang dan merasa aman. Jadi al-mu'min diambil dari dua makna. Pertama makna al-musaddiq, yang membenarkan, yang kedua yang memberikan keamanan. Maka makna pada hak Allah Ta'ala berdasarkan makna yang pertama, al-musaddiq, yang maha membenarkan, maka Allah Ta'ala membenarkan tentang dirinya, akan keesaannya, ya, dan juga sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang mempersaksikan, membenarkan bahwa dialah esa di dalam uluhiyah, bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Begitu juga dengan malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan keadilan. Jadi yang pertama, Allah membenarkan akan keesaan dirinya, ya. Yang kedua, tasdiqullah rasulahu wa anbiya'ahu wa atba'ahum. Allah mempersaksikan, Allah membenarkan akan rasul-rasulnya
para nabinya dan pengikut-pengikutnya. Dan ini banyak, baik dengan ayat-ayat syariah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah diantaranya dengan yang kita kenal dengan ayat-ayat atau yang lebih dikenal dengan mukjizat, ya, yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, dan juga adanya karamah untuk wali-walinya untuk membenarkan mereka bahwa mereka itu benar, ya. Ya, meskipun kata mukjizat kata Syekh Utsaimin itu dikoreksi, karena mukjizat itu sesuatu yang yu'jizu syai', ya, sesuatu yang melemahkan yang lain untuk melakukannya. Kalau hanya sekedar melemahkan, tukang sihir pun bisa, tukang sulap pun bisa. Tapi yang benar itu bukan mukjizat tapi ayat, karena ayat itu maknanya ada alamat, tanda yang menunjukkan akan keberadaan Allah Ta'ala, akan kekuasaan Allah Ta'ala, akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tasdiqullah ibadahul mu'minin fi yaumiddin, pembenaran Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman nanti pada hari kiamat, ya. Maka Allah akan bertanya nanti pada hari kiamat dan akan membenarkan keimanan orang-orang yang beriman dan mendustakan, ya, orang-orang yang kafir, lagi orang yang banyak berdosa, ya. Dan Allah jadikan anggota badan mereka itu bersaksi, maka pun bersaksi. Dan Allah membuktikan kepada orang beriman apa yang menjadi janjinya berupa pahala, dan Allah Ta'ala membuktikan bagi orang-orang kafir, ya, ancamannya berupa siksaan. Itu bentuk membenarkan Allah membenarkan dirinya bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia membenarkan para nabinya dan rasulnya, ya, dengan ayat-ayat kauniyah maupun syar'iyah. Dan dia pun membenarkan orang beriman nanti akan keimanan mereka pada hari kiamat. Nah, kemudian terkait dengan makna yang kedua, yaitu diambil dari kata al-aman, yang berikan rasa aman. Maka maknanya adalah annahu ladzi yu'minu khalqahu min dzulmihi, wa qad dzakara hadzal makna Ibnu Jarir fi tafsirihi. Yang pertama, al-mu'min artinya yang memberikan rasa aman kepada makhluknya dari kedzalimannya, bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi mereka. Ya, ini makna ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan dia berkata, qala Dhahak an Ibni Abbas, dia menukil dari Ad-Dhahak juga, dinukil, ya, Dhahak penukil juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, al-mu'min ay amana khalqahu min an yadlimahum. Al-mu'min artinya yang memberikan rasa aman, yang memberikan keamanan bagi makhluknya, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mendolimi mereka. Mereka aman dari kedoliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, annahu ladzi yahubbu ibadahul mu'minin al-amna fi dunya bituma'ninah wal unsa alladzi yajidunahu fi qulubihim bi fi'lil iman bihi subhanahu wa tauhiduhu. Yang kedua, dialah yang melimpahkan kepada hamba-hamba yang beriman berupa rasa aman di dunia, berupa tuma'ninah, merasa tentram, wal uns, merasa jinak, hatinya gembira untuk senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala, yang mereka dapati di dalam hati mereka dengan mengamalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya. Ya, dan ini yang dijanjikan rasa aman. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman, dan tentunya puncak keimanan adalah tauhid, dan dia tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Para sahabat ketika datang ayat ini merasa keberatan, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka Rasulullah SAW, apakah kalian tidak mendengar ucapan orang soleh yaitu Luqman ketika berbicara kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensyarikatkan Allah, karena mensyarikatkan Allah merupakan kedzaliman yang paling besar.
Jadi yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Maka barang siapa yang beriman, bertauhid, dan dia tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kesyirikan, maka dialah orang yang paling berhak mendapatkan keimanan, paling berhak mendapatkan keamanan. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa kedzaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, kedzaliman yang paling zalim adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ini kedzaliman yang paling besar terkait dengan Rabb. Yang kedua, menzalimi diri sendiri, seperti misalkan saum tapi tidak berbuka, sholat malam terus tidak tidur, dan juga semua jenis maksiat yang dilakukan seorang hamba itu hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri, karena dia menceburkan dirinya kepada murka Allah Ta'ala dan hukumannya. Yang ketiga, kedzaliman adalah menzalimi orang lain, seperti mencela, memukul dan seterusnya. Maka itu 3 kedzaliman. Kata Syekh Utsaimin, barang siapa yang dia terbebas dari semua jenis kedzaliman tersebut, maka semakin sempurna pula keamanan yang dia rasakan, keamanan yang dia dapatkan. Kemudian mana yang ketiga dari al-mu'min, ya, ditinjau diambil dari kata al-aman, anahu ladzi yu'minu khaufa 'abdihi alladhi laja'a ilaihi bi sidqin fi kasfi qurbatihi wa ta'min khaufihi. Al-mu'min artinya itu yang memberikan rasa aman dari rasa takut hambanya, yang berlindung kepadanya dengan benar untuk menghilangkan kesulitannya dan untuk meminta keamanan dari rasa takutnya. Makanya kita diajarkan sebuah doa pagi dan sore, yaitu Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan berikanlah rasa aman dari rasa takutku. Ya. Itulah makna dari nama Allah Al-Mu'min. Ya. Ya. Itu yang memberikan rasa aman. Ini baru 3 ya tadi. Ya, memberikan rasa aman bagi makhluknya bahwa Allah tidak akan menzaliminya. Juga memberikan rasa aman di dunia dengan tumakninah dan merasa jinak betah untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala di dalam hati mereka ketika mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Kemudian juga yang memberikan rasa aman dari rasa takut hambanya jika dia meminta perlindungan kepadanya dengan benar. Kemudian mana yang lain, anahu alladhi yu'minu ibadahul munqadina li syar'ihi bima yashra'u lahum min al-ahkam wal hudud allati yu'minuna fiha ala dinihim wa anfusihim wa uqulihim wa a'radihim wa amwalihim sawa'un ala mustawal fardi awil usrah awil mujtama' bihaitsu ya'isul mujtami'u jami'u fi amnin wa salamin fi dhilli ahkamillahi azza wa jalla allati hiya atharun min athar ismihi as-salam al-mu'min. Mana yang keempat, al-mu'min artinya dialah yang memberikan keamanan kepada hambanya yang tunduk dengan syariatnya, dengan apa yang Allah syariatkan bagi mereka berupa hukum-hukum dan batasan-batasan, ya, yang mereka merasa aman di dalamnya atas agama mereka, diri mereka, akal mereka, kehormatan mereka dan harta mereka, sama saja pada level pribadi, keluarga, masyarakat, di mana semuanya itu hidup di dalam keamanan dan keselamatan, di dalam naungan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, yang itu merupakan asar, jejak dari pengaruh nama Allah As-Salam dan Al-Mu'min. Jadi barang siapa yang tunduk dengan syariat ini, maka dia pasti akan merasakan rasa aman. Dan tujuan dari syariat ini, maqasidus syariah, tujuan dari pensyariatan yaitu hifdzuddin, menjaga agama,
hifdzun nafs menjaga jiwa, hifdzul aql menjaga akal, hifdzul arad atau hifdzul ird menjaga kehormatan, wa hifdzul mal menjaga harta. Inilah 5 hal yang menjadi kebutuhan darurat bagi manusia. Semuanya ingin terjaga agamanya, jiwanya, akalnya, kehormatannya, hartanya, dan itu dijanjikan di dalam syariat ini. Maka barang siapa yang tunduk dengan syariat, dengan hukum-hukumnya dan batasannya, maka dia akan merasakan aman pada 5 hal yang menjadi pokok, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang kelima, anahu ladzi yu'min ibadahu yaumal faz'il akbar min maqawafi yaumil qiyamah wa min adzabin nar. Yang kelima, dialah yang memberikan rasa aman kepada hambanya pada hari faz'il akbar, ya, hari yang mengejutkan, yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Dari ketakutan-ketakutan nanti pada hari kiamat, dari azab neraka, ya. Allah Ta'ala berfirman tentang hamba-hambanya yang beriman dalam surat Al-Anbiya ayat 101 sampai 103. Innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang telah lalu ketetapannya dari kami bahwa dia itu akan mendapatkan al-husna, mendapatkan surga, mereka itu dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, dan mereka tidak mendengar desisan neraka. Wa hum fi istahat anfusuhum khalidun, dan mereka selamanya, ya, menikmati, ya, apa yang mereka inginkan di surga. Khalidun, selamanya. La yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Dan, ya, al-faz'ul akbar, hari yang mengejutkan, yang sangat besar, yang menakutkan, hari kiamat, tidak membuat mereka bersedih. Dan para malaikat menyambut mereka dan mengatakan, inilah hari yang dijanjikan dulu kepada kalian. Ya, memberikan rasa aman kepada orang-orang yang beriman. Juga, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan dan kezaliman, maka mereka ini, bagi mereka lah rasa aman, bagi mereka lah keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan aman di sini umum, aman di dunia dan juga di akhirat. Kemudian makna yang keenam, anahu ladzi yu'minu ibadahul mu'minin inda nuzulil mauti halal ihtidar bi an yasma'u tatminal malaikatir rahmah, ya, tatminal malaikatir rahmah lahum wa tabshiruhum bil jannah wa ta'min khaufihim wa hazanihim. Yang keenam itu al-mu'min, artinya memberikan rasa aman kepada hambanya yang beriman ketika datangnya kematian, ketika sakaratul maut, dengan menjadikan mereka mendengar, ya, takmin, ya, penenangan malaikat rahmat kepada mereka, berita gembira malaikat, ya, bagi mereka dengan surga, dan, ya, memberikan rasa aman dari rasa takut dan kesedihan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Ta'ala firman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu nahnu awliya, ya. Nah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tasahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang berkata, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah sampai mati dia berada di atas tauhid. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun ketika sakaratul maut kepada mereka. Apa yang mereka katakan? Ala takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih.
Jangan kalian takut menghadapi masa yang akan datang, dunia akhirat, yaitu kehidupan akhirat. Dan jangan kalian bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan, kehidupan di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian adalah apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan bagi kalian apa yang kalian minta di sana di surga. Lihat bagaimana ketika seseorang dicabut nyawa kemudian malaikat mengucapkan seperti itu, itulah ta'min dari Allah Ta'ala, sehingga dia betul-betul merasa aman, tenteram untuk pulang. Ya, nuzulan min ghafurur rahim, sebagai bentuk nuzul, ya, hidangan dari Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tahu kita banyak dosa, tapi jangan berputus asa, karena Rabb kita dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian makna yang terakhir dari al-mu'min, anahu alladhi yu'minu li jami'i ibadihi bal li jami'i ibadihi bal jami'i khalqihi, ya, yu'minuhum mu'minihim wa kafirihim wa insihim wa jinnihim, kullu ma ya'manu baqa'i hayatihi ilal ajal alladhi ajala lahum bi tawfiri rizqihim wa daf'il ghawail anhum. Yang ketujuh, yaitu dia yang memberikan rasa aman kepada seluruh hambanya, bahkan seluruh makhluknya. Allah yang memberikan rasa aman. Gak ada yang merasa aman kecuali orang yang Allah memberikan keamanan kepada dia. Gak ada yang mendapatkan keamanan kecuali orang yang Allah berikan keamanan, baik orang beriman maupun kafir, manusia maupun jin. Setiap apa yang Allah berikan rasa aman akan keberlangsungan hidup mereka sampai ajalnya, ya, yang Allah ajalkan mereka itu dengan limpahan rezeki mereka, dan dihindarkan dari perkara yang bisa mencelakakan mereka. Rezeki mereka sudah ditentukan, tidak Allah ciptakan kecuali Allah barengi dengan jatah rezekinya. Ya, lan yamut nafsun hatta tastaqbila rizqahu wa ajaluha, akan mati satu jiwa sampai sempurna rezeki dan ajalnya. Selama dia masih hidup pasti ada jatah rezekinya. Kapan dia habis rezekinya? Kalau sudah mati. Ya, itulah ya, makna dari nama Allah Al-Mu'min. Jadi kalau ditinjau dari namanya Al-Mu'min, Al-Musaddiq, tadi ada 3 makna, sementara ditinjau dari maknanya mustaq dari kata Al-Aman, yang Maha memberikan rasa aman, maka tadi memiliki 7 makna. Ya, yang intinya tidak ada yang bisa memberikan keamanan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Nggak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan betapa fakirnya, betapa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta perkara yang aman saja. Dan ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang seringkali kita lupakan, nikmat yang sangat besar, yang wajib bagi kita kemudian untuk berusaha masing-masing memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan rasa aman. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Mu'min? Buah yang pertama, mahabbatullah azza wajalla, semakin mencintai oleh Allah azza wajalla. Alladhi ya'manul khaifuna fi kanafihi, semakin mencintai Allah Ta'ala, yang orang-orang takut itu merasa aman, ya, di sisinya. Wa yatma'inul mu'min bi imanihi, ya, wa ibadatihi wahdah, dan orang yang beriman itu merasa tumakninah dengan keimanan kepadanya dan beribadah kepadanya semata. Ketika dia mentauhidkan Allah, maka dia merasa betul-betul mendapatkan rasa aman. Fala yakhufu ahadun zulmahu subhanahu, tidak ada seorang pun yang takut akan kedzaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Ban inna rahmatahu sabaqat ghadabahu, sesungguhnya rahmatnya itu mendahului murkanya.
wa rahmatahu wasi'at kulla syai'in, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ya. Fayahsulu ya min jar'i dzalik ya al-amnu nafsi, maka diraihlah ya, dari semua itu keamanan jiwa, wasanatul qalbiyah, kebahagiaan hati, wa ta'alluqu billahi wahdah, bergantung hanya kepada Allah semata, wa mahabbatuhu wa ijlaluhu, akan muncul rasa cinta kepadanya dan pengagungan kepadanya, wa qasatu dzikrihi wa syukrihi, dan akan banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala dan syukur kepadanya, wa luju ilaihi wahdah subhanahu fi talabil amani wa dhihabil khaufi wal faz'i fi dunya wal akhirah, dan akan bergantung berlindung kepada Allah semata di dalam mencari keamanan dan untuk menghilangkan rasa takut dan kengerian di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya penjaga yang banyak, ketika Allah tidak berikan rasa aman, kita tidak akan pernah merasakan keamanan, dan kita tidak akan aman. Ya. Li'annahu la yamliku tasbital qulub wa fathar rahmah wal aman 'alaiha ila Allah taala. Karena tidak ada yang memiliki tasbital qulub, sesuatu yang menjadikan hati ini tenang, tentram, ya, bisa tegar di atas jalannya istiqomah. Tidak ada yang bisa membukakan rahmat, tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kepada hati kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang kedua, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apapun yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmatnya berupa rahmat, tidak ada yang bisa untuk menahannya. Kalau Allah bukakan, tidak ada yang bisa menahan. Dan apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya setelah Allah Ta'ala. Dan dia adalah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau Allah memberikan rasa aman, tidak ada yang bisa menahannya. Begitu juga barang siapa yang Allah tahan untuk tidak mendapatkan rasa aman, tidak ada yang bisa memberikannya selain Allah Ta'ala. Maka buat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala dan bertawakal hanya kepadanya dalam mencari rasa aman. Kemudian yang kedua, ziyadatul iman wa tasdiq fil qalb. Ini akan menambahkan rasa iman dan pembenaran di dalam hati. Wa dzalika bi ru'yati athar ismihi subhanahu al-mu'min. Hal tersebut dengan melihat asar, ya, pengaruh dari nama Allah Ta'ala al-mu'min, alladzi minha, yang diantaranya itu tasdiqun nafsihi subhanahu wa iqamati barahin al-wadihah ad-dalati ala tauhidihi wa tafarrudihi subhanahu bi rububiyyah wal uluhiyah wa kamalil asma'i was sifat. Yaitu dengan bagaimana kita melihat pembenaran Allah Ta'ala atas dirinya, dan Allah tegakkan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan akan keesaan Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Semakin menambah keimanan kita. Ya. Juga diantaranya tasdiqullah azza wa jalla li anbiya'ihi wa rusulihi bima yadhharu ala aydihim minal mu'jizati ad-dalail al-bahirah ala sidqihim wa sidqi ma yad'una ilaihi. Juga pembenaran Allah Ta'ala kepada para nabinya dan para rasulnya, apa yang nampak, ya, melalui tangan-tangan mereka berupa mukjizat-mukjizat, dalil-dalil yang begitu indah, ya, yang menunjukkan akan kebenaran mereka dan kebenaran apa yang mereka serukan kepadanya. Ya. Ini dan mukjizat yang paling besar, tapi yang lebih tepatnya ayat yang paling besar adalah Al-Quran. Nah, ini tidak terbantahkan sampai hari kiamat. Dan Rasulullah SAW diutus kepada kaum yang sangat gandrung dengan sastra. Mereka sangat
berbangga sekali dengan sastra yang mereka miliki, dengan syair-syairnya ya. Mereka membuat orang itu menangis tertawa dengan syair-syairnya, begitu hebat. Tapi ketika datang Al-Quran, ini mengalahkan semua yang mereka miliki. Bahkan di antara mereka mengatakan, wallahi hada laisa min kalamil bashar, demi Allah ini bukan ucapan manusia. Saking indahnya Al-Quran, dari sisi susunannya, tata bahasanya, balaghahnya dan selainnya. Ya, ini ya, harusnya mendorong kita untuk betul-betul mempelajari Al-Quran. Begitu indah sekali Al-Quran. Cuman terkadang kita karena tidak paham ya, menganggap biasa saja. Padahal mereka itu orang-orang yang gandrung dengan sastra itu, begitu membaca Al-Quran itu mereka takjub ya. Wa min dzalika al-yaqin bi sidqi wa'dillahi ta'ala li ibadihi al-mu'minin bin nasri fid dunya wa na'imil muqim fil akhirah. Dan di antaranya juga adalah keyakinan akan kebenaran janji Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman dengan pertolongan Allah ketika di dunia dan berikan nikmat yang abadi nanti di akhirat. Ya, ini buat kita semakin bertambah keimanan kita. Kemudian buah yang ketiga, iqtibat bi ahkami subhanahu wa syar'iyatihi al-kamilah asy-syamilah allati takfulul khaira wa sa'adata wal amna asyamil likulli daruratil khamsi allati ya'ishu an-nasu bi mukhafadati 'alaiha fi amnin syamilin fi anfusihim wa buyutihim wa mujtama'atihim bal huwa amnun lil bashariyah bi asriha la ukhidat bihi wa khada'at law aqadat bihi wa khada'at li ahkamihi bal huwa amanun fil akhirati min adabillahi ta'ala wa hadzal iqtibat yusmiru fil qalbil mu'min sururan wa farahan bi hidayatillahi azza wa jalla ila dzalik. Nah, buah yang ketiga yaitu merasa gembira dengan hukum-hukum Allah Ta'ala dan syariatnya yang sempurna, yang meliputi ya, yang menjamin kebaikan, kebahagiaan, keamanan yang meliputi segala sesuatu yang sangat dibutuhkan. Yang 5 tadi, ini syariat yang luar biasa ya, yang berikan jaminan keamanan pada perkara yang 5 hal tadi. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga kehormatan dan juga menjaga harta ya, agar masing-masing menjaga semua itu, sehingga terciptalah keamanan ya, kedamaian, di mana manusia itu mereka hidup untuk menjaga ya semuanya itu, untuk mendapatkan keamanan yang paripurna yang meliputi baik untuk diri mereka, rumah mereka, masyarakat mereka. Bahkan itu adalah merupakan rasa aman untuk manusia seluruhnya. Seandainya mereka mau mengambil syariat ini dan mereka tunduk dengan hukum-hukumnya, bahkan dia itu merupakan keamanan di akhirat dari adab Allah Ta'ala. Dan rasa gembira ini akan membuahkan di dalam hati seorang mumin kebahagiaan, kesenangan ya, gembira dengan hidayah Allah Ta'ala baginya kepada syariat ini ya. Maka ini pun mendorong kita untuk semangat untuk berdakwah kepada agama yang lurus ini, menyampaikan kepada manusia agar supaya mereka masuk ke dalam agama ini, sehingga mereka bisa menikmati kebaikan dan keamanan ya, di dunia ya, dan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan nanti di akhirat, yang tidak ada rasa takut bagi penghuninya dan mereka tidak bersedih di dalamnya ya. Kita pun ingin orang lain merasakan nikmatnya berada di dalam Islam, tunduk dengan hukum-hukum Islam, karena ini semua menjamin ya, semua yang mengambil syariat Islam dan tunduk dengan hukum-hukumnya ya, rasa aman di dunia dan di akhirat. Dan ini mencakup ya 5 darurat, 5 perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya, di dalam kehidupannya, agar mereka merasa aman di dalam agamanya
di dalam jiwanya, akalnya, kehormatan maupun hartanya. Kemudian yang kelima, keempat, as-sabru 'alal masaib wal makarih. Ya, keimanan terhadap nama Allah Al-Mu'min akan memberikan sabar, ya, menguatkan rasa sabar dari musibah-musibah dan perkara yang tidak disukai. Li'anal mu'min ya'lamu annaha min inillahi ar-rahim al-hakim alladhi yu'amminu ibadahu min dhulmihi walladhi yaj'alu fima yusibul mu'min khairan lahu wa amnan fi aqibati amrihi wa ajalihi. Wallahu subhanahu lam yabtalil ibad lam yabtalil abdi lam yabtalil abda liyu'adzibahu bal liyarhamahu wa yuhadzibahu ya. Ini akan membuahkan rasa sabar atas musibah dan perkara yang tidak disukai. Karena seorang mukmin dia mengetahui bahwa sesungguhnya musibah tersebut datang dari sisi Allah Ta'ala yang maha penyayang, yang maha hakim, yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nggak mungkin dolim, ya, yang memberikan rasa aman kepada hambanya dari kedolimannya. Allah nggak mungkin mendoliminya. Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa pada dirimu itu disebabkan tangan-tangan kalian karena dosa kita. Nggak mungkin Allah mendolimi kita, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kita. Nggak mungkin Allah mendolimi kita. Itu semata-mata karena kesalahan kita, dan Allah tidak balas seluruhnya, tidak, sebagian kecil saja. Tapi kalau kita bertobat, Allah ampuni semua kesalahan kita, ya. Yang Allah jadikan dari apa yang menimpanya seorang mukmin itu di dalamnya ada kebaikan baginya. Ya, sudah kita bahas ini. Di balik musibah di antaranya ada takfirud dzunub, penghapusan dosa. Ada pengangkatan derajat. Ada pemberian pahala kesabaran kalau kita sabar. Doanya lebih didengar dan seterusnya. Di balik musibah ada kebaikan bagi seorang mukmin, maka dia akan senantiasa husnuzon kepada Allah Ta'ala. Dan di dalamnya ada keamanan pada akibat dari urusannya dan ajalnya. Itu, ya, ada pemaafan, ada pengampunan dosa, takfirud dzunub, sehingga itu lebih baik untuk akibatnya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, la yazalu bala bil mu'min wa mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ma alaihi khati'ah. Bala itu akan senantiasa menyertai seorang mukmin dan mukminat, pasti itu. Jangan pernah berharap kita tidak akan diuji. Terus ini negeri ujian. Semakin tinggi keimanan maka ujian semakin besar yang menimpa kepada dirinya, kepada hartanya, kepada anak keturunannya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa kesalahan. Justru itu Allah sayang, ya. Allah hendak menghapuskan dosanya di dunia, dan itu lebih ringan daripada nanti di negeri akhirat. Ya. Maka seorang mukmin akan bisa bersabar, ya, dengan musibah tersebut. Dan Allah Ta'ala, ya, menguji hambanya bukan untuk mengadab, ya, tapi untuk berikan rahmat di balik musibah, di balik ujian tersebut, dan hendak memberikan pelajaran kepadanya, teguran, ya. Kemudian yang terakhir, salamatul qalbi nahwa ibadillahi ta'ala, ya, wa ta'minuhum minal udwani wal ghawail fal muta'abbad haqqan bismihi subhana al mu'min yatasifu bisifati salamah wa yaqufu syarrahu wa adahu anin nasi bihaitsu ya'manun nasu syarrahu. Buah yang kelima yaitu akan melahirkan selamatnya hati, ya, ya, menghadapi hamba-hambanya, hamba Allah Ta'ala, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari permusuhan dan, ya, keburukan. Maka orang yang beribadah kepada yang sesungguhnya dengan nama Allah Ta'ala Al-Mu'min, maka dia akan bersifat dengan sifat salamah, selamat.
Ya, dia akan memberikan keselamatan kepada yang lainnya, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk yang lain. Dan dia akan menahan diri ya, keburukannya, ya, menahan dari keburukannya dan mengganggu manusia, di mana manusia itu merasa aman dari keburukannya. Jadi dia akan bersifat dengan sifat ini, memberikan rasa aman kepada yang lain, maka dia tidak akan mengganggunya, dan orang lain itu merasa aman dan selamat dari gangguannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih An-Nasa'i, bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila, ditanyakan, man ya Rasulullah, siapa ya wahai Rasulullah yang tidak beriman? Alladzi yamanu jaruhu bawa'iqahu, itu yang orang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukannya. Bawa'iqah itu jama dari ba'iqah ya, artinya syar. Jadi tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukannya. Asif, oh ini salah ini ya. Yang tadi itu riwayat Bukhari, yang tadi riwayat Bukhari, yang ini baru riwayat At-Tirmidzi yang kedua. Al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Al-mu'min man amanahun nas an dimaihim wa amwalihim. Ini baru riwayat Tirmidzi, yang tadi itu riwayat Bukhari. Asif. Seorang muslim adalah orang yang manusia itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi muslim sejati adalah di mana manusia itu selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang mukmin adalah orang yang manusia itu merasa aman ya darinya atas ala dimaihim wa amwalihim, atas darah dan hartanya. Jadi seorang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang mukmin adalah orang yang dimana manusia itu merasa aman darinya atas darah maupun hartanya. Ini buah yang kelima ya. Karena kita mengenal nama Allah Al-Mu'min yang memberikan rasa aman, maka kita pun bersifat dengan sifat ini. Orang yang bisa mendatangkan rasa aman, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Mu'min. Sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aman adalah salah satu dari basic need yang dibutuhkan oleh manusia, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Dan rasa aman ini juga di dalam asma Allah ada satu nama yang dibahas tadi. Bagaimana kita memposisikan pemahaman kita terhadap rasa aman? Karena ada orang-orang yang merasa aman dari azab Allah. Ya, bisa aja kepedean ibadahnya, atau memang orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, atau rasa takut yang berlebihan terhadap azab Allah, supaya ketika kita beribadah itu bisa maksimal seimbang. Jadi tidak terlalu merasa aman sehingga amanlah saya masuk surga gitu ya, dengan ibadah kita. Kemudian juga tidak terlalu ketakutan untuk kita sebagai seorang bagaimana kita menyeimbangkan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tadi juga sudah disampaikan di ujung-ujung, misalkan satu di antaranya adalah bagaimana seorang itu tidak menjadikan orangnya merasa terzalimi, misalkan dari lisannya, artinya menjaga rasa aman dari kita terhadap orang lain. Nah, seringkali di barat pun, maaf ya, saya ada tujuan yang memberikan rasa aman, tapi hanya dari aspek materi. Misalkan diberikan dengan menghasilkan penghasilan yang tinggi di sebuah negara, maka negara itu disebut negara baik. Pelayanan kesehatannya yang prima, bahkan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tapi sifatnya semata-mata materi.
Nah, sementara di kita sisi pembentukan rasa aman terhadap masyarakatnya, khususnya di Indonesia, terhadap rasa terjaminnya kesehatan itu, padahal mayoritas kita beragama Islam, terjaminnya misalkan terjangkaunya harga itu menjadikan masyarakat gelisah. Ini bagaimana sih sebetulnya Islam itu membicarakan masalah ini? Ya, pertama tentang rasa aman ya, bagaimana ketika seorang itu melakukan maksiat kemudian dia tetap merasa aman. Nah, itu namanya ketertipuan. Itu namanya ketertipuan. Dan orang seperti itu ima karena bodoh, ya. Dan kebanyakan karena itu, karena bodoh, tidak tahu. Makanya dekat antara nekat dengan kebodohan itu nekat dengan kebodohan itu dekat, ya. Bisa jadi karena memang dia itu sudah sudah mati ya hatinya. Tapi intinya bagaimana kita menempatkan rasa aman, ya, dan juga rasa harap yang benar. Maka ya disitulah perlunya ilmu untuk bagaimana kapan kita harus takut, kapan kita harus berharap. Di antaranya kata para ulama, ketika kita mendapatkan banyak musibah, maka ketika itu perbanyaklah untuk membesarkan harap agar supaya kita tidak putus asa. Ketika kita sedang sehat, ketika Allah memberikan banyak kemudahan, maka perbesar di sana rasa takut, agar supaya menjadi kendali bagi kita tidak berbuat melampaui batas, begitu. Ya. Kemudian terkhusus ketika sakaratul maut, maka ketika itu perbesarlah rasa harap, ya. Karena agar supaya kita mati dalam keadaan husnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang manajemennya itu, ya, bagaimana kapan kita harus. Dan jangan sampai tadi kita berbuat maksiat tapi kemudian kita merasa aman. Kenapa muncul seperti itu? Karena tidak ada rasa takut dia kepada Allah Ta'ala. Karena dia menganggap remeh, ya, hukum dan batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan rasa aman yang itu, ya, yang dimaksud. Itu justru hukuman, ya, justru hukuman. Karena kerasnya hatinya, karena menganggap remehnya dia kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan bagaimana orang barat itu memberikan rasa aman tapi secara lohir saja, ya, termasuk di kita pun, ya, itulah kemampuan manusia hanya memberikan sesuatu yang dianggap aman secara lohir. Itulah kemampuannya. Meskipun itu pun belum tentu, ya, manusia itu kemudian merasa aman dengannya. Seperti tadi ada jaminan kesehatan dan sebagainya, belum tentu, ya. Tetap yang memberikan rasa aman dalam batin pun hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana berbeda-beda antara orang beriman dengan pelaku maksiat, berbeda-beda keamanannya. Semakin dia mengenal Allah Ta'ala, semakin dia husnudon kepada Allah Ta'ala, maka ada ketenangan pada dirinya. Tidak takut menghadapi kehidupan, menghadapi ujian. Dia sadar betul apapun yang ditakdirkan kepadanya itu adalah yang terbaik, datangnya dari Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Maka dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Syuaib al-Arnaud, Rasul bersabda, "Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lah." Aku takjub dengan seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan satu ketetapan bagi seorang mukmin kecuali itu yang terbaik untuknya. Allah sayang dengan orang yang beriman. Terkadang menyakitkan, tapi sebenarnya itu yang terbaik. Contoh, dia menginginkan sesuatu tapi Allah tidak berikan itu. Itulah yang terbaik untuknya. Karena Allah tahu kalau Allah berikan itu ada mudarat untuknya, maka Allah nggak berikan. Justru itu takdir yang terbaik untuknya. Dan dia akan mendapatkan pahala kesabaran ketika menerima takdir yang menyakitkan seperti itu. Allah simpan pahalanya nanti di akhirat dan seterusnya. Cuma terkadang kita nggak tahu yang terbaik untuk kita, ya, di dunia, di barzah dan di akhirat. Ingat, kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi di dunia, di barzah dan di akhirat. Dan Allah pula yang satu-satunya yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Makanya Allah Ta'ala Alimul Qadir, yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kita kadang nggak tahu di mana maslahat,
luput bagi kita di mana maslahat, dan kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Sementara Allah Ta'ala maha tahu akan kemaslahatan kita, dan Dia maha mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, ada lagi Pak? Cekap. Nah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, iya, gimana Pak? Dihubungkan dengan maqasid syariah. Ya, tadi itu kan sebetulnya itu kan harusnya diwujudkan oleh kita ya. Terlebihnya jiwa. Nah, itu kan artinya harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita juga gitu ya. Jiwa itu termasuk kesehatan kan ya. Kesehatan orang dan disakitkan. Sebenarnya itu juga kewajiban kita ya, sebagai umat Islam untuk mengimplementasikan maqasid syariah itu dalam mana yang luas. Ketika kita dikasih kewenangan untuk mengurus itu, untuk menangani itu, berarti ketika kita melaksanakan itu, artinya kita mengimplementasikan rasa aman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melindungi jiwa manusia. Katakanlah misalnya saya diberikan kesempatan sebagai Menkes gitu ya, kemudian dikasih buatlah kebijakan yang benar di mana sehingga masyarakat miskin ini nggak usah menunggu lama, bahkan menunggu, karena menunggunya malah tidak sempat diobati keburu mati misalnya seperti itu, walaupun itu adalah takdir Allah ya. Tetapi maqasid syariah itu kan salah satu antaranya adalah melindungi jiwa, melindungi harta, itu adalah memberikan rasa aman kepada umat Islam ketika diimplementasikan dalam kehidupan. Nah ini yang saya sih berusaha merindukan ya, itu tuh ada gitu di negara kita, jadi tidak seperti sekarang ini. Sebetulnya mudah saja, kita tinggal mengikuti syariat ini saja. Karena semua pensyariatan, semua yang ada dalam syariat ini semuanya akan bermuara kepada 5 hal tadi. Makanya disebut maqasid syariah, tujuan dari pensyariatan. Semuanya itu akan mengarahkan untuk terjaganya agama kita, jiwa kita, akal kita, kehormatan kita, dan harta kita. Jadi kalau seseorang itu tunduk saja dengan syariat Islam, maka dengan sendirinya otomatis semuanya itu akan tercipta. Jadi bagaimana kita untuk merealisasikan itu? Laksanakan syariat Allah, maka itu semua akan tercipta. Dan sudah ada contoh, diantaranya Saudi, mereka betul-betul menerapkan syariat, dan apa yang kita lihat ya, mereka itu betul-betul aman, negeri yang paling aman ya, masyarakatnya terjamin dari sisi kesehatannya dan lain sebagainya. Itulah contohnya, dan alhamdulillah kita ada contohnya. Jadi bagaimana cara merealisasikannya? Mudah, jalankan syariat Islam, maka semuanya akan menuju kepada 5 hal tadi. Allah Ta'ala bisawab. Mudah Pak ya, sudah ada. Tinggal kita jalankan saja, kita pelajari, kita jalankan. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.